Salam saudara, kita jumpa lagi, saatnya menabur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terangi kami dengan hikmat roh-Mu, agar kami memiliki kebenaran membaca firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam kebenaran firman-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-18. Warga bangsa yang berhikmat, itu tema kita. Saudara, bagian bacaan ini mengajarkan hikmat tetapi lewat perumpamaan. Mungkin cerita tentang kota kecil yang terkepung dapat kita anggap sebagai cerita yang tidak penting. Namun jika kita memframe teks ini lalu melihat tampilan peran tokoh-tokoh yang disebutkan seperti orang miskin, raja agung, penduduk kota kecil, penguasa, dan orang bodoh, maka kita akan segera menyadari bahwa perumpamaan ini hendak menempatkan hikmat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Manusia bukan hanya kumpulan panca indera untuk melihat, mendengar, merasa. Manusia bukan hanya kumpulan tubuh dengan aktivitas organ-organnya. Manusia bukan hanya sebuah pikiran yang melahirkan imajinasi dan kreativitas. Manusia lebih dari itu. Manusia adalah suatu kehidupan yang melampaui apa yang natural. Manusia itu akan sampai pada titik menciptakan karakter dirinya dengan hikmat. Inilah yang menjadi ciri khas manusia menurut kitab Pengkhotbah, berbeda dari yang lain. Gisborne melihat pengajaran kitab Pengkhotbah sebagai jawaban hikmat yang bersinggungan dengan kebutuhan praktis, kebergantungan pada hikmat Tuhan yang sempurna, dan hikmat itu menjadi otoritas yang menjadikan orang percaya memiliki identitas. Menariknya, keseluruhan kitab Pengkhotbah menurutnya merupakan satu upaya mereposisi kehidupan manusia di dalam penciptaan yang indah dan harmonis. Paling kurang, untuk memahami manusia, Pengkhotbah menunjukkan kecenderungan manusia yang salah dalam meletakkan dasar hikmatnya. Sebagaimana ciri khas hikmat orang Ibrani yang menekankan semacam biblical wisdom, firman Tuhan sebagai hikmat tertinggi, maka seharusnya nasihat hikmat, perumpamaan hikmat menjadi gaya hidup yang tidak bisa diabaikan oleh orang percaya. Mari kita kaji teks ini, saudara. Teks ini dibuka dengan Hokmah Taktat Sems, hikmat di bawah matahari. Maksudnya adalah ada suatu kebenaran yang tidak tersembunyi, tidak bisa disembunyikan. Sebagai sebuah fakta dari apa yang terjadi di bumi. Satu kebenaran yang sering dialami oleh manusia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hikmat Pengkhotbah berangkat dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan bagaimana manusia membuat perbandingan untuk menjadi pegangan hidupnya. Meski peristiwa ini tidak seheboh kisah-kisah perang yang dialami oleh bangsa besar atau seperti yang dialami oleh Israel, namun mereka diminta meluangkan waktu untuk mendengar dari kisah yang mungkin kecil tetapi memiliki hikmat yang besar. Gambaran tentang kesederhanaan kisah ini disebutkan dengan pengandaian sebuah kota kecil dan penduduk yang tidak seberapa. Pada bagian ini orang-orang mulai bertanya-tanya, ada apa dengan kisah sederhana ini? Jika merujuk pada gambaran hikmat di bawah matahari, maka gambaran kota kecil dan penduduk seberapa itu sesungguhnya menjadi miniatur dari dunia ini, pergumulan dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini. Dan karena itu rahasia teks ini mulai dibuka dengan ungkapan mehat, tidak seberapa atau kecil. Bisa jadi Pengkhotbah menyindir kebiasaan manusia yang melihat bumi ini terlalu rumit, atau melihat banyak perkara-perkara rumit dengan berbagai tantangan, sehingga manusia berupaya menciptakan hikmat-hikmat dengan ilusinya yang menyesatkan. Pengkhotbah kemudian memulai dari sudut pandang semacam puncak status manusia, raja agung, raja itu posisi puncak status sosial manusia. Bisa jadi dia berupaya memperluas wilayahnya, namun Pengkhotbah sedikit sinis terhadap suatu tindakan raja agung yang tidak sepadan dengan keberadaan kota dan penduduknya. Bahwa ketika manusia ada di puncak statusnya, seringkali
apa yang dilakukan tidak jatuh sama dengan tindakan-tindakan yang justru mengerdilkan keagungannya. Disitulah bahaya hikmat yang salah arah. Seringkali kita melihat orang besar terlibat dalam hal-hal yang tidak penting. Fenomena kasus Ferdy Sambo misalnya, itu memberi pesan bukan hanya tentang kejahatan, tapi sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika, sesuatu yang tidak bisa diterima sebagai hikmat. Bagaimana mungkin seorang berpangkat jenderal, bintang 2 kalau tidak salah, jatuh pada kejahatan manusia yang memalukan. Orang besar mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak penting dalam hidup. Tapi itulah fakta dunia. Setiap manusia seringkali jatuh pada hal kecil dan remeh-temeh. Dugaan ini diperkuat dengan kesungguhan Raja Agung yang menyerang, mengepung, dan membangun tembok-tembok pengepungan. Saudara lihat, selain menghabiskan waktu dan biaya, tindakan Sang Raja Agung justru menghadirkan keagungan. Kalaupun dia menang sebenarnya, itu dianggap sebagai kemenangan yang tidak seimbang. Menang gampang lah kira-kira. Dan benar, tiba-tiba saja muncul tokoh si miskin, es miskane dalam bahasa Ibrani. Tidak disebutkan orang itu perkasa atau kuat, bahkan tidak disebutkan juga strategi atau semacam jenis senjata dan mungkin juga skill si miskin. Hanya disebutkan bahwa si miskin itu dengan hikmat menyelamatkan kota. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota. Kita mendapat gambaran bahwa sandungan dari sebuah hikmat ialah karena kita melelahkan diri untuk mengejar apa yang tidak pantas untuk kita atau yang tidak tepat untuk kita. Mengejar apa yang tidak level dengan kita. Kadang-kadang hal itu terjadi ketika orang pintar. Saya lihat banyak orang cerdas tapi harus berdebat dengan orang yang bodoh. Atau kadang juga orang tua harus bertengkar dengan anaknya yang masih kecil, atau seorang penguasa yang dia harusnya memikirkan hal-hal yang besar tapi justru hanya hal-hal kecil dan tidak memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Nah, jika ditarik lebih jauh, Raja Agung dengan pengepungan itu mengerahkan semua kekuatannya, dan dengan seluruh kekuatannya itu dia kalah hanya karena hikmat si miskin. Semuanya runtuh dalam sekejap. Tidak seimbang perang itu. Kota kecil, penduduk tidak seberapa, dikepung oleh Raja Agung. Tetapi Raja Agung itu kalah dalam sekejap. Kemenangan yang di depan mata tidak bisa diraih karena sikap gegabah atau sikap kerakusan untuk hal yang tidak penting. Hikmat menjadi rusak karena orang terlalu fokus pada kekuatannya, sehingga lupa akan kelemahan hal kecil dan sederhana yang sebenarnya itu adalah jantung dari kelemahan. Lalu apa yang terjadi? Perumpamaan hikmat ini mengejutkan, sebab hikmat si miskin tidak diingat oleh satu orang pun. Bayangkan si miskin menyelamatkan kota itu, tapi pertolongannya, kebaikannya itu, penyelamatannya itu tidak diingat oleh satu orang pun. Mengapa demikian? Pertama, karena orang fokus pada kebebasan. Ketika orang beroleh kebebasan, dia akan terus mengejar kebebasan dan lupa akan yang lain. Ketika anak-anak kita menemukan temannya, maka dia lebih suka berada bersama teman daripada dengan orang tua atau ibu. Ketika orang menemukan kebebasannya, rasa nyamannya akan kebebasannya di mana saja, dia akan lebih memilih untuk ada di situ. Penduduk kota terlena oleh kebebasan. Pengepungan itu oleh Raja Agung sudah selesai. Mereka tidak pusing siapa yang melakukan tindakan penyelamatan. Bagi mereka adalah mereka sudah bebas. Hikmat menjadi soal itu di situ, saudara. Orang fokus pada satu kebebasan, pada kenyamanan dirinya, sehingga
dia lupa akan bagaimana menjaga nilai dalam diri. Kedua, karena tokoh pembebasnya adalah si miskin. Kita bisa ucapkan kata yang sama, tetapi kata yang sama akan berbeda di tangan si miskin dan penguasa. Orang kecil, orang tak berada, dia bisa mengucapkan kata yang sama dengan artis atau public figure atau orang besar. Tapi yang pasti adalah artis, public figure, orang besar, kata-katanya lebih banyak didengar. Disinilah ada masalah lain, daya pikat hikmat ditentukan oleh siapa yang memulainya. Begitulah kata pengkhotbah, hikmat orang miskin tidak didengar. Padahal tidak ada kepentingan lain dari suara hikmat orang miskin. Yang penting kota itu diselamatkan. Tapi mereka tidak mendengar dia, tidak mengingat dia. Lalu pengkhotbah memberi nasihat yang bijak. Biasakan dengan tenang menyimak suatu nasihat. Sebab hikmat bukan hanya melakukan satu aktivitas dengan tenang, tetapi proses hikmat dimulai dengan membangun kebiasaan yang sehat, yaitu mendengar setiap pengajaran. Mendengar, menyimak, merenungkan. Sebab tidak semua nasihat cocok bagi kita, karena keadaan dan kebutuhan di sekitar kita. Tetapi dengan mendengar nasihat hikmat dari Tuhan sebenarnya, kita diperkaya untuk melihat banyak hal dengan cara baru. Hal ini lebih bermanfaat daripada teriakan penguasa di antara orang bodoh. Tentu saja pengkhotbah membuat suatu keadaan yang kontras. Nasihat hikmat bagi orang yang mau mendengar daripada nasihat yang ditujukan kepada orang bodoh, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Saya kadang ingat perkataan Tuhan Yesus. Untuk apa membuang mutiara kepada babi? Jadi kontras sekali. Teks ini memberi pesan tentang lebih baik tindakan satu orang miskin yang menyelamatkan kota meski dia tidak diingat, tidak dipuji, daripada perkataan orang besar atau tindakan satu raja agung yang bodoh atau kepada orang bodoh. Itu sia-sia. Nah, karena itu akhirnya pengkhotbah menutupi nasihatnya dengan berkata, hikmat lebih baik dari alat-alat perang. Hikmat memungkinkan perang menuju perdamaian. Kita lihat pertunjukan bangsa-bangsa kali ini adalah pertunjukan alat-alat perang canggih Rusia, Ukraina. Entah siapa di belakang layar atau juga Rusia bahkan membuat statement, jika kalah dalam perang dia akan melepas rudal. Nah saudara, ini akan menjadi sangat berbahaya. Bagaimana kehidupan manusia dihancurkan oleh rudal nuklir. Ketegangan itu bisa saja kapan terjadi. Karena hikmat diperlukan. Hanya dengan hikmatlah perdamaian itu ada. Alat-alat perang itu memicu terjadinya perang. Tetapi hikmat itu membuat orang mengalami rekonsiliasi. Berhati-hatilah, sebab suatu kekeliruan kecil dapat mencelakai semua rencana yang matang. Satu kesalahan kecil menutupi semua yang baik. Jadi berhati-hatilah, jangan hanya fokus pada kekuatan. Belajar pula tentang kelemahan. Nah, bagaimana teks ini kita aplikasikan? Saya bilang tadi bahwa teks kita memberi penekanan pada tampilnya si miskin sebagai tokoh yang berhikmat. Selanjutnya kita menemukan kebodohan terjadi pada sang raja yang lengah dalam hal kecil, serta kebodohan penduduk kota yang melupakan peran si miskin berhikmat penyelamat kota. Kita melihat bahwa pengkhotbah menuturkan hadirnya hikmat yang membebaskan ada pada orang miskin versus penduduk kota yang melupakan hikmat. Dan ini adalah gambaran dari semua bagaimana orang berhikmat dan orang bodoh, bagaimana nasihat seorang raja dengan teriakan tapi ditolak oleh orang bodoh.
bagaimana tentang keadaan raja yang besar, tapi dengan kebodohan ia harus kalah dari hikmat si miskin. Jadi semacam itu, versus ada perbandingan yang kuat. Dan dengan jelas ditekankan tentang satu hikmat yang baik itu bisa menyelamatkan kota. Kita berefleksi sekarang, bagaimana jika satu kota berhikmat, atau bagaimana jika satu provinsi berhikmat, atau lebih jauh bagaimana satu negara berhikmat. Kalau hanya satu hikmat saja bisa menyelamatkan kota, bayangkan jika semuanya berhikmat, maka damai sejahtera, sukacita, kecerdasan, kebaikan, kebenaran, keadilan itu akan hidup berdampingan di dalam masyarakat. Mungkin sebagai bangsa kita perlu berefleksi sejauh manakah kita memiliki hikmat. Sebab kita ada di masa yang aneh, masa di mana kebodohan itu dianggap sebagai sesuatu yang spesial. Bahkan kebodohan itu dianggap sesuatu yang unik, tapi unik gitu. Ini zaman ini aneh. Orang goyang-goyang tidak jelas, bikin ini tidak jelas, ada di media-media, tapi itu dianggap sesuatu yang unik, aneh. Kita ada di zaman yang unik. Kita ada di satu kondisi yang aneh. Saudara, beberapa hari lalu saya dengan mobil lewat menuju ke Ramayana. Kan ada pembatas jalan, ada di tengahnya ada bunga. Saya lihat ada beberapa orang, mereka mau menyeberang ke jalan sebelah, bukannya mereka memutar, mereka naik dari taman bunga itu. Bayangkan, ini orang otak kerdil. Ada keindahan di situ, tidak banyak bunga di situ, tapi indah juga. Tapi bayangkan, bukannya mereka menjaga, mereka injak, merusak. Ini orang-orang tidak berhikmat. Bayangkan kalau ini ada banyak infrastruktur yang lampu-lampu jalan itu dicuri, elemen-elemennya dicuri. Ini hal-hal yang tidak benar. Ini menampilkan wajah dari orang-orang yang tidak berhikmat di sekitar kita. Belum lagi sampah yang dibuang tidak benar, dari atas mobil juga buang sampah, segala hal. Kesadaran hikmat kita tidak kuat. Kita ada di zaman para pemimpin yang harusnya kita doakan itu diremehkan. Saudara masih ingatkan bagaimana Ibu Riana dihina, Jokowi dihina. Semua banyak pemimpin dihina. Sekarang ini kita sudah tidak bisa lihat lagi mana kritik dan mana yang sebenarnya hinaan. Bukan kritik, ya kritik, tapi jangan menghina. Masuk pada hal-hal privat orang lain. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang berhikmat. Kita butuh hikmat sebagai satu bangsa. Warganya membutuhkan hikmat untuk mendengar para pemimpin, hikmat untuk saling menjaga kesepakatan sebagai anak bangsa, hikmat untuk hidup, bagaimana bisa hidup dengan orang-orang yang berbeda di sekitar kita, hikmat untuk menjaga Indonesia ini. Nah, hati-hati, sebab ada saatnya kita mengalami krisis hikmat sebagai anak bangsa karena adanya kepentingan agama, suku, budaya, ada kepentingan yang sangat menekankan keluarga, orang mementingkan dirinya sendiri. Karena itu tidak ada jalan lain, mari bangun hikmat dengan jalan belajar dan mendengar. Karena dengan demikian kita akan diperkaya, tetapi jauh lebih berhikmat. Dengarkanlah sekarang nasihat firman Tuhan. Kita butuh satu hikmat kuat yang sempurna dari Tuhan. Dengar itu. Mayoritas dunia akan mencari jalan hikmatnya sendiri.
Tetapi orang yang bergantung pada Tuhan meminta hikmat dari Tuhan supaya dia bisa berhikmat di segala keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi. Daya pikat hikmat hadir lewat kebaikan hidupnya dan identitasnya dikenal karena hidupnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Perlengkapi kami untuk memaknai lebih kuat apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.